Allah menciptakan bumi seisinya itu ternyata dari Nur Muhammad. Tetesan yang mana? Tetesan dari mana? Tetesan dari kedua kaki Nur Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian kita tentang penciptaan Nur Muhammad sehingga terciptalah ruh-ruh lainnya. Nah, Nur Muhammad ini tadi kita sampaikan kemarin itu adalah Ruhul Adum atau Nur Muhammad. Kemarin yang terakhir bahwa sholat 5 waktu itu berasal atau asal usulnya dulu ketika Nur Muhammad atau Ruhul Adum sujud 5 kali. Maka jadilah kewajiban bagi kita umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu summa nazarallahu ta'ala dzalikan nur maratan ukhra. Lalu Allah melihat Nur Muhammad itu tadi, melihat lagi. Begitu Nur Muhammad itu dilihat, dipandang oleh Allah, fa'ariqo haya'an minallah. Nur Muhammad ini terus keluar keringat lagi karena merasa malu kepada Allah. Keringat itu tadi atau keringat karena malu kepada Allah itu, maka terciptalah atau jadilah ruh seluruhnya. Famin ngaroki anfihi, dan dari keringat hidung Nur Muhammad itu khalaqallahu ta'ala al-malaikah, Allah lalu menciptakan ruhnya para malaikat. Wa min araqi wajhihi khalaqal arsya wal kursiyya wal lauha wal qalam wasyamsa wal qamar wal hujuba wal kawakib wa makana fis sama. Dan dari keringat wajah Nur Muhammad itu Allah menciptakan aras, kursi, lauhil mahfud, kolam, matahari, rembulan, beberapa hujub ini adalah tirai, dan beberapa bintang, serta semua makhluk yang ada di langit. Terus wa min araqi sadrihi khalaqal anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada wa sholihin. Lalu dari keringat dada Nur Muhammad Allah menciptakan para nabi, para utusan, para ulama, syuhada, dan orang-orang soleh. Jadi para nabi, para
rasul, ulama, orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh itu tercipta dari keringat dada Nur Muhammad. Wa min araqi zuhrihi khalaqal baital ma'mur wal ka'bah wa baital muqaddas wa mautingal masajid fid dunya. Dan dari keringat geger itu apa itu bahasa Indonesianya? Punggung. Dari keringat punggung Nur Muhammad Allah menciptakan Baitul Ma'mur. Allah menciptakan Ka'bah, Baitul Maqdis, dan semua tempat-tempat masjid di dunia. Artinya Ka'bah itu sebelum dibikin oleh Nabi Adam pertama, itu tempatnya udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan Nur Muhammad. Jadi sahur itu kan. Ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, maka keluar keringat dari punggung Nur Muhammad itu akan tercipta Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan semua masjid yang ada di dunia. Memang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali sebelum terjadinya langit bumi seisinya. Tapi pada cara ini skenarionya atau tulisannya itu udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min araqi hajibihi khalaqa ummata Muhammadin minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Dan dari keringat alis, ya alis itu ya apa itu? Ya alis ya bahasa Indonesia. Ya alis kedua Nur Muhammad, Allah akan menciptakan atau menciptakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang beriman dan orang yang muslim. Atau orang-orang yang kafir, Yahudi, Nasrani lain, keluarnya bukan dari alis seluruhnya, alis kedua alisnya Rasulullah, alis seluruhnya begitu. Wa min araqi uzunaihi khalaqa arwahal Yahudi wan Nasara wal Majusa wa ma asbaha dzalik minal mulhidin wal jahidin wal munafiqin. Dan dari keringat telinga Nur Muhammad Allah menciptakan arwah-arwahnya orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan semua orang-orang yang menyerupai, yang sama dengan tekadnya orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dari orang-orang yang lacut. Lacut itu apa ya? Jeleknya udah kebacut-bacut, lacut. Olone wis kebacut, orang yang udah keterlaluan. Wal jahidin, dan orang-orang yang angas. Angas itu apa bahasa Indonesia? Hah? Jadi sahur beringas, angas ki. Dewangi ngomong angas. Angas ki ya angas lah. Dan orang-orang munafik ya dewangi. Jadi orang-orang munafik itu dulu memang udah ditentukan oleh Allah. Maka kita jangan sampai mengikuti walaupun kita tahu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munafik jangan medeni, apalagi kalau
orang-orang munafik ini jadi pemimpin. Waduh, ngwatiri. Wa min araqi rijlaihi khalaqal ardo minal masyriq ilal maghrib wa ma fiha. Nah ini, jadi penciptaan, Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan bumi dari kulon, dari masyriq, wetan sampai kulon, apa itu? Timur sampai ke barat. Dan wa mafiyah, dan semua yang ada di bumi itu terciptanya dari rijlaihi. Kok artinya apa? Kedua kaki Nur Muhammad. Ya, maka bumi terus diitek-itek ngono ya wajar, karena memang itu dulu dari kedua kaki Nur Muhammad. Itu. Summa qala Allahu ta'ala dzalikan nur lidzalikan nuri. Lalu Allah berfirman kepada Nur Muhammad itu, undur amamaka ya nura Muhammadin fanazara fara'a amamahu nuron wa min waraihi nuron wa an yaminihi nuron wa an yasarihi nuron wahum Abu Bakrin, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Summa sabaha dzalika nur sab'ina alfasanah summa khalaqal nurul anbiya min nuri Muhammad. Artinya, setelah Allah menciptakan Allah menciptakan calon-calon tempat, ngaras, kursi dan seluruhnya yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Lalu Allah berfirman kepada semua lidzalika nur, kepada nur-nur itu atau calon ruh-ruh itu tadi, undur amamaka ya nura Muhammadin fanadzara fara'a amamahu nuron wa min wara'i nuron. Artinya begitu Allah berfirman kepada Nur Muhammad, lihat di depanmu ya Nur Muhammad, atau wahai Nur Muhammad, fanadzara fara'a amamahu nuron. Lalu Nur Muhammad ini melihat ke depan cahaya, belakang cahaya, wangan yaminhi ke kanan melihat ngannya saya dari sebelah kiri cahaya. Cahaya siapa? Wahum. Adapun cahaya tersebut yaitu Abu Bakrin, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ternyata cahaya-cahaya yang di Nur Muhammad itu dari depan, cahaya belakang, cahaya kanan, kiri, cahaya semua itu adalah cahaya atau nur atau ruh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Summa sabadzalika nur, lalu Nur Muhammad bertasbih lagi. Berapa tahun? Sab'ina alfasanah, selama 70.000 tahun. Terus bagaimana? Summa khalaqan nurul anbiya. Kiranya ya enggak usah ini pembacaan kitab ini ya sekian dulu aja, enggak usah panjang-panjang. Besok kita lanjutkan. Intinya Allah menciptakan bumi seisinya itu ternyata dari Nur Muhammad. Tetesan yang mana? Tetesan dari mana? Tetesan dari kedua kaki Nur Muhammad. Allah menciptakan langit dan bumi dari wetan sampai kulon dan semuanya. Maka dari itu kemarin saya sampaikan, seandainya ya memang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mengawal Rasulullah di dunianya. Karena apa? Dulu di zaman alam arwah, di zaman alam arwah itu Nur Muhammad oleh Allah diperintah suruh melihat ke depan, belakang, kanan, kiri. Ternyata depan cahaya Abu Bakar, kiri cahaya Sayyidina Umar,
kanan Sayyidina Utsman, kiri Ali. Artinya sekeliling itu adalah sudah dikelilingi oleh sahabat 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan membaca tasbih 70.000 tahun. Nah, jadi enggak usah heran ya, memang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya segala kejadian di muka bumi ini istilahnya hanya tanji saja, pelestarian saja, takdir atau tulisan yang sudah dicatat oleh Allah di zaman alam arwah. Karena apa? Mau nggak mau kita ini, ruh kita ya ruh Gusti Allah yang diberikan kepada kita itu mengalami 5 alam. 1 alam arwah, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam barzah, 5 alam akhirat. Nah, itu ya perjalanan ruh kita. Lah di dalam arwah ini, di alam arwah ini namanya apa? Martabatnya apa? Ya kalau orang-orang yang belajar tauhid ini dinamakan martabat wahdah, atau dikatakan alam wahdah, karena ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Ahadiyah itu esanya Allah, sebelum ada apa-apa, sebelum Allah menciptakan Nur Muhammad yang ada hanya Allah, lalu Allah menciptakan Nur Muhammad itu dinamakan martabat wahdah. Setelah itu terciptalah dari Nur Muhammad ini, yaitu tadi sudah saya sampaikan, kursi, aras, kolam, matahari, rembulan, bahkan ruhnya orang-orang yang beriman, para nabi, para wali, para anbiya, para muslimin, mukminin, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan semua yang ada di muka bumi ini. Sekarang ini dinamakan martabat wahidiyah. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan besok lagi, semoga ada manfaatnya. Allahumma amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.